Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jemaah tarawih yang dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada malam ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk dapat bersama-sama sholat Isya. Hadirin, tausiah ba'da sholat Isya menjelang tarawih ini yang saya sampaikan masih berkaitan dengan saum puasa Ramadan yang diwajibkan kepada kita. Tentu kita tidak ingin saum yang kita lakukan itu sia-sia, tidak mendapat apa-apa, hanya capek, hanya lapar, hanya haus. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, rubba min shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang saum, yang puasa, tapi mereka tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Tentu itu tidak kita inginkan. Saum Ramadan hendaknya berhasil. Paling tidak tentu yang kita harapkan hasil dari saum Ramadan ini meraih derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takwa itu kalau ada pada diri kita, Allah memberikan banyak janji kepada kita. Dengan bahasa lain, sebenarnya bonus dari tugas ibadah kita kepada Allah. Ibadah apapun bentuknya, apakah itu khusus Ramadan ataupun yang berkait dengan rukun Islam yang 5 maupun ibadah-ibadah yang lain, pernah saya sampaikan muaranya, tujuannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tentu ibadah yang kita lakukan itu adalah sebenarnya kebutuhan kita, bukan kepentingan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kita. Sehingga dalam hadis qudsi Allah Ta'ala menyatakan, seandainya penduduk bumi dan langit beribadah kepadaku, aku tidak untung, kata Allah. Dan seandainya penduduk bumi dan langit tidak beribadah kepadaku, aku tidak rugi. Jadi ternyata sebenarnya ibadah itu kepentingan kita. Sehingga sangat rugi kalau manusia tidak menyadari bahwa tugas hidup di muka bumi ini tidak lain kecuali hanya ibadah. Seperti dalam surat Az-Zariyat 56 itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Hadirin, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, itu bukan seperti janjinya manusia. Allah itu tidak akan menyalahi janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Engkau, ya Allah, tidak pernah menyalahi janji. Beda dengan manusia. Kalau manusia banyak yang janji tinggal janji, ingkar janji. Itu banyak manusia seperti itu. Tapi Allah tidak. Nah, kepada orang yang bertakwa, yang lalu saya sampaikan dalam Al-Baqarah 2-5 itu ada janji Allah 2. Dengan bahasa lain bonus sebenarnya. Karena kalau janji Allah itu pasti disampaikan, pasti ditunaikan. Ya. Walaupun kita nggak berdoa karena sudah janji Allah diberikan. Apa dalam Al-Baqarah tadi? Allah mengatakan
ulaika ala hudam mir rabbihim, yang pertama. Wa ulaika humul muflihun, yang kedua adalah mereka itu sukses. Insya Allah orang bertakwa itu dia tidak akan buntu dalam perjalanan. Dia diberikan hudan, petunjuk dalam kehidupan. Yang kedua adalah wa ulaika humul muflihun, sukses, beruntung. Nah, pada malam ini yang akan saya sampaikan adalah kaitan dengan surat Al-Imran ayat 133 sampai 137. Ini juga disebutkan tentang ciri yang beriman itu antara lain apa? Pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Sekaligus ini tentang ciri takwa juga. Saya sudah kemarin bahas Al-Baqarah 2 sampai 5, 177. Nah, kemudian juga dalam surat Al-Imran 133 sampai 137 itu ada ciri takwa. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Kembali, orang yang bertakwa itu adalah suka memberi, dermawan. Dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan berkecukupan atau pas-pasan, inginnya memberi. Itu. Nah, di Ramadan ini memang kita juga dikondisikan, apalagi dalam suasana musibah ya. COVID-19 ini banyak orang dermawan. Bahkan yang lalu, termasuk sekarang, hanya masalahnya terbatas oleh waktu atau aturan-aturan yang nggak boleh mengumpulkan massa. Dulu sebelum tahun ini, setiap tahun itu ada seorang yang memberi untuk buka takjil ribuan orang, sahur ribuan orang, dan banyak memberi. Di masjid tatkala banyak jemaah juga kencereng, itu juga masjid itu di mana-mana banyak uangnya. Jadi memang Ramadan ini kita sedang dikondisikan, dibuka hatinya untuk menjadi orang yang suka memberi, dermawan. Kalau di luar Ramadan juga begitu, itu bagus. Jadi itu yang pertama. Alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Dan kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Ciri takwa dalam Al-Imran ini adalah orang yang dapat atau mampu mengendalikan marah. Gitu. Di Ramadan juga kita dibimbing, dikondisikan. Tidak seperti sebelum Ramadan gampang marah. Ya, kalau di Ramadan itu orang bisa mengendalikan marah. Yang biasanya marah-marah, seorang kepala rumah tangga, bapak juga marahi istri, anak, dan segala macam. Sekarang ini, ya tidak seperti sebelum Ramadan. Dia mengendalikan marah. Karena marah ini bisa sebenarnya membahayakan bagi dirinya, bisa menyebabkan darah tinggi, menyebabkan putus hubungan, silaturahmi. Bahkan seseorang bisa sambil atau saling bunuh karena akibat dari marah itu. Nah, kita hendaknya mengendalikan marah, dan ciri takwa itu adalah wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu mengendalikan marah. Yang ketiga, dalam surah Al-Imran itu 130 sampai 137, ciri takwa yang ketiga adalah wal afina 'anin nas, yakni memaafkan manusia. Dan ternyata sekarang ini beda dengan sebelum Ramadan. Kita juga relatif pemaaf, tidak marah-marah. Bahkan sebelum Ramadan datang juga, karena ini berkah Ramadan, biasanya yang mungkin setahun nggak teguran, musuhan, ketemu nggak pernah saling tegur. Mau Ramadan, diapuntennya, tebas Sunda, maafkan ya, karena udah mau datang bulan Ramadan. Jadi saling memaafkan. Bahkan kemudian di kita ini ada tradisi, kebiasaan yang namanya mudik. Nah, itu sebenarnya juga merupakan lanjutan dari ibadah Ramadan, yang ternyata mudik itu intinya juga saling memaafkan. Hanya masalahnya sekarang karena dengan adanya musibah ya, COVID-19 ini, oleh pemerintah kita tidak diperbolehkan mudik ya. Mudah-mudahan aja untuk ke depan, bahkan sekarang kan kita baru 8 hari ya,
Mudah-mudahan di akhir Ramadan itu musibah ataupun virus corona ini bisa tidak ada lagi di negara kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Taala. Kemudian yang keempat, ciri orang yang bertakwa adalah wallahu yuhibbul muhsinin. yakni Allah itu mencintai orang yang berbuat baik. Nah, ternyata selama Ramadan ini kita juga terkondisi. Bahkan banyak orang yang kemudian mendadak menjadi baik ya. Nah, dengan berbagai ibadah ya, yang tadinya tidak dermawannya tadinya sholatnya hanya 5 waktu, tapi kemudian ditambah dengan sholat-sholat rawatib maupun sholat-sholat sunat yang lain. Kemudian yang tadinya tidak baik sama tetangga, sama kawan, kita menjadi baik, dan banyak lagi. Jadi memang Ramadan ini kita dikondisikan untuk menjadi orang yang baik. Dan yang terakhir adalah yang kelima, waladina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. yakni orang yang kelima ini, ciri orang takwa adalah orang yang dia itu apabila melakukan perbuatan fahisah, perbuatan keji yang merugikan orang lain, aw zalamu anfusahum, ataupun dia itu menganiaya dirinya sendiri, nah dia ingat, sadar, kemudian fastaghfaru lidunubihim, kemudian dia mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Bahkan lanjutannya adalah mereka itu tidak akan mengulangi atas perbuatannya karena mengetahui. Hadirin, dari ayat tadi Allah menyatakan ada 2 bonus, 2 imbalan, 2 janji kepada orang yang bertakwa. Apa itu? Yakni Allah mengatakan ulaika jazaohum maghfiratu min rabbihim. Mereka itu akan mendapat jaza, imbalan, ampunan atas dosa-dosa mereka. Kemudian yang kedua, wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Yakni dia akan dalam hal ini mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, itu sebagai pahala bagi orang yang berbuat baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu 4 bonus. Yang pertama dari Al-Baqarah 2 sampai 5 tadi, bonusnya 2, yakni dalam hal ini ulaika ala hudam min rabbihim, ya, petunjuk dari Tuhan mereka. Dan yang kedua, mereka itu akan sukses. Wa ulaika humul muflihun. Dan yang Ali Imran tadi adalah ampunan dan surga. Nah, kemudian yang berikutnya ada juga bonus janji Allah kepada orang yang beriman, yang bertakwa, yakni dalam surat Ali Imran 76 Allah mengatakan innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang bertakwa. Itu sudah 5. Kemudian yang ke-6, Allah menjanjikan kepada dalam surat An-Nahl kepada orang bertakwa itu ayat 128 Allah mengatakan innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah itu bersama orang yang bertakwa. Nah, kemudian yang berikutnya juga Allah berjanji kepada orang yang bertakwa itu di dalam surat Al-Anfal ayat 29, yakni Allah mengatakan dalam ayat tersebut adalah in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Apabila engkau takwa kepada Allah, Allah akan menjadikan kepadamu furqana, pembeda. Jadi kita tidak akan kebingungan, tidak mudah bingung kalau Allah akan memberikan pembeda, furqon. Jadi mudah bedakan antara baik, buruk, benar, salah, terpuji, tercela, halal, haram, manfaat, madharat. Nah, kemudian juga yang berikutnya dalam surat At-Tolak itu ada 3 ya. Dalam surat At-Tolak itu janji Allah kepada orang bertakwa, wa may yattaqillaha
yaj'alahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan kepadanya makhraja, jalan keluar dari kesulitan. Nah, kemudian yang berikutnya, orang yang bertakwa itu janji Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang datangnya tidak diduga. Berikutnya yang ke-10 adalah Allah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan kepadanya berbagai urusannya mudah. Dan yang terakhir ada 11. Jadi Allah itu dikemukakan dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti akan aku bukakan pintu barokah langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tapi karena mereka itu mendustakan ayat-ayatku, kata Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka akan aku siksa, akan aku azab karena perilaku mereka. Nah, itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, 11 janji atau bahkan dikatakan bonus dari Allah bagi orang yang bertakwa, karena dengan melakukan berbagai ibadah, apakah itu ibadah saum atau yang berkait dengan rukun Islam yang 5. Setelah saum itu ada sholat, ada zakat, ada haji, atau mungkin ibadah-ibadah yang lain. Nah, oleh karena itu mari kita hendaknya lebih semangat ya, untuk beribadah kepada Allah, karena hakikatnya ibadah itu adalah kebutuhan kita. Allah itu tidak butuh ibadah kita, tapi justru kita butuh kepada Allah dengan bertakarub, mendekatkan diri, beribadah kepada Allah. Akhirnya itu semua Allah akan menyampaikan janji-janjinya untuk kita. Akhirnya tentu akan mendapatkan keuntungan bagi kita. Akhirnya sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada yang tidak pada tempatnya, ucapan yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.